Salam. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi akidah akhlak yang berjudul kurikulum akidah. Sebelum kita masuk ke pembahasan atau materi yang pertama, kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok. Saya sendiri Salma Hanifatul Munawar dan saya bersama ketiga teman saya. Yang pertama ada Halo. Hai. Terakhir ada Mas Alwi. Nah, itulah anggota kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan nanti atau yang kami sajikan nanti bisa memberi ilmu dan beri manfaat bagi semua. Yuk langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian kurikulum akidah akhlak. Nah, kalau kalian mendengar istilah akidah akhlak, kira-kira apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian? Tentu yang berkaitan dengan keimanan dan berperilaku yang baik kan? Nah, kurikulum akidah akhlak sendiri juga merupakan pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk membentuk keimanan dan berperilaku yang baik pada pesertanya. Jadi, kita tidak hanya belajar tentang apa yang harus diyakini seorang muslim, tetapi juga bagaimana cara kita berperilaku yang baik sesuai ajaran Al-Quran dan hadis. Harapannya kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan beriman dan berakhlak mulia pada kehidupan sehari-hari. Poin-poin telaah kurikulum akidah akhlak. 1. Tujuan utama menanamkan keyakinan kepada Allah SWT dan membentuk karakter siswa. 2. Ruang lingkup materi mencakup akidah atau keimanan berdasarkan 6 rukun iman dan akhlak atau sistem nilai perilaku. 3. Peran dalam kurikulum, baik dalam kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka, fokusnya adalah pada penguatan spiritualitas dan karakter. 4. Metode pembelajaran, pendekatan keteladanan atau uswah, pembiasaan atau habituasi, kisah, nasihat, dan metode diskusi. 5. Peran guru sebagai digital etis edukator yang membentuk karakter di era digital. Implementasi telaah kurikulum akidah akhlak. 1. Komponen utama dalam telaah kurikulum meliputi elemen-elemen: A. Standar kompetensi lulusan atau SKL. B. Capaian pembelajaran atau CP. C. Struktur kurikulum. D. Strategi dan evaluasi. Saya akan melanjutkan yaitu kurikulum akidah akhlak, yaitu ruang lingkup materi. Ruang lingkup materi itu yaitu tentang batasan materi atau pokok bahasan yang dipelajari siswa untuk menanamkan keyakinan agama, akidah, dan membentuk karakter atau akhlak sesuai ajaran Islam. Ruang lingkup ini memiliki dua pilar, yaitu 1. Aspek akidah atau keimanan, meliputi malaikat, iman kepada kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar. Materi ini bertujuan untuk membangun sistem keyakinan atau keimanan siswa dan materi disesuaikan dengan tingkat perkembangan pemahaman siswa. Dan yang kedua yaitu ruang lingkup akhlak atau budi pekerti. Materi ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan perilaku terpuji. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik akidah akhlak sesuai dengan jenjang pendidikan. Yang pertama, madrasah ibtidaiyah.
atau yang sering kita sebut dengan MI. Pada jenjang MI ini, materi akidah akhlak masih bersifat dasar. Siswa dikenalkan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibiasakan untuk berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada Madrasah Sanawiyah atau MTS. Pada jenjang MTS, materi mulai lebih mendalam. Siswa tidak hanya mengetahui, tetapi juga diajak memahami dan menerangkan nilai-nilai akidah serta akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah Madrasah Aliyah atau MA. Sedangkan pada jenjang MA ini, pembelajaran akidah akhlak lebih menekankan pada pembelajaran yang lebih luas. Siswa diajak berpikir kritis dan mampu menerapkan ajaran Islam dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Jadi, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin luas dan mendalam materi akidah akhlak yang dipelajari. Oke, baik. Selanjutnya yang keempat yaitu transformasi metodologi dan tantangan. A. Pendekatan saintifik dan merdeka. Maksudnya adalah cara belajar yang layak, seperti ilmuwan, anak diajak aktif nemuin sendiri, bukan hanya sekedar ceramai. Langkahnya ada beberapa langkah. Nomor 1 yaitu mengamati, seperti mengamati video, fenomena, dan lain-lain. Yang kedua adalah menanya tentang apa yang diamati. Yang ketiga yaitu menyimpulkan informasi berupa dari dalil Al-Quran, hadis, buku, internet. Yang keempat yaitu menyimpulkan. Yang kelima adalah mengkomunikasikan atau merepresentasikan. Sedang merdeka, maksud dari kurikulum merdeka adalah yang memberikan kebebasan kepada guru dan siswa sesuai minat dan tahap belajar. Di sini dengan ciri yaitu fokus ke profil pelajar Pancasila, seperti pembelajaran diferensiasi, program learning, dan secara bertahap pembelajarannya. Baik, kesimpulan dari PPT kami yaitu telah kurikulum akidah akhlak menunjukkan bahwa mata pelajaran ini krusial untuk membentuk karakter, keimanan, dan akhlak setiap siswa secara holistik berdasarkan nilai Islam. Kurikulum difokuskan pada penguatan akidah, pembiasaan perilaku terpuji, dan penghindaran akhlak tercela yang diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, tibalah kita di akhir presentasi kelompok kami tentang kurikulum akidah akhlak. Dari materi yang telah kita pelajari, kita bisa memahami bahwa kurikulum akidah akhlak memiliki peran penting untuk dalam membentuk keimanan dan akhlak yang baik bagi para peserta didik sesuai dengan ajaran Islam. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menambah pengetahuan dan memberi manfaat bagi kita semua. Kami juga memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.